Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Senang sekali boleh terus jadi berkat dalam acara E-Wisdom dari Aruna Wijologita Official Channel. Saya percaya bahwa doa Bapak Ibu dan dukungan dalam banyak hal yang sudah kami terima. Kami tahu bahwa kami tidak mengenal Bapak Ibu satu persatu. Tapi biarlah Tuhan yang mengenal orang yang dikasihinya, membalas berkat berlimpah-limpah kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak mudah karena kami terus akan belajar, mendengar tuntunan Tuhan, mengembangkan banyak hal tepat seperti yang Tuhan mau. Untuk terus jadi berkat dalam banyak cara yang Tuhan inginkan. Tetap doakan supaya kami boleh memegang mandat ini. Dan kami berdoa juga jadi berkat bukan cuma untuk satu atau dua denominasi, tapi lintas gereja. Dan biarlah nama Tuhan yang terus dipermuliakan. Berkat Tuhan berlimpah-limpah-limpah senantiasa. Bagi orang yang sudah bermurah hati, mengambil waktunya untuk berdoa, tenaga, daya, dana dalam segala hal, kami mengerti. Kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus. Sampai ketemu dalam acara-acara berikutnya. Tuhan Yesus berkati. Amin. Kematian Nadab dan Abihu. Kemudian anak-anak Harun, Nadab, Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, membubuhkan api ke dalamnya dan menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian, mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api asing yang tidak diperintahkan pada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan keduanya sehingga mereka mati di hadapan Tuhan. Gosong Bapak Ibu. Berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan kepada orang yang karib kepadaku, akan kunyatakan kekudusanku. Di muka seluruh bangsa itu akan kuberikan kemuliaanku. Harun berdiam diri. Musa panggil Misael dan Elsafan anak Uziel paman Harun dan berkata pada mereka, datang kemari, angkat saudara-saudaramu ini dari depan tempat kudus keluar perkemahan. Mereka datang, mengangkat mayat keduanya masih berpakaian kemeja keluar perkemahan yang seperti katakan Musa. Simak baik-baik. Apa rasanya di depan rumah Bapak Ibu ada panel listrik Bapak Ibu? Itu masih kecil ya. Anda cari yang sutet Bapak Ibu. Apa rasanya kalau Anda bawa api ke dekat sutet? Saluran udara tekanan tinggi. Anda tinggal di bawah sutet aja kepala pusing-pusing Bapak Ibu. Itu yang namanya alat elektronik bisa rusak kapan aja itu. Anda tahu rasanya bawa api ke dekat yang namanya generator kapasitor listrik. Apa rasanya? Ya kayak Nadab Abihu ini. Tapi yang menarik, waktu mereka bawa api ini, meledak Bapak Ibu. Jasadnya tuh masih ada. Jadi, angkat nih jasadnya. Mayatnya diangkat. Berarti mayatnya masih ada. Diangkat mayatnya. Masih ada bentuknya. Ya mungkin gosong. Kalau Anda lihat baik-baik, Anda masih bisa berpikir Bapak Ibu, jangan-jangan ini kan api. Di tengah padang gurun yang panas, udara kering, itu apa tidak penuh yang ini dengan api? Maaf, dengan listrik. Ini sisi negatif bagian luar, positif dalam. Ini muncul, ini api semua ini. Karena kalau ada jar, itu apinya munculnya dari sini. Begitu muncul api, ada orang muncul listrik, maaf. Ini nyelorot-nyelorot Bapak Ibu. Bayangkan ratusan tahun sebelum Masehi. Ribuan tahun. Jadi kalau ya nggak sampai itu kan ratusan ya. 1000 lebih ya. 1000 lebih tahun sebelum Masehi. Pada zaman itu sudah ada maskot seperti ini yang dibawa perang. Orang masih hari itu pedang aja masih baru buat. Terus tiba-tiba ada yang bawa maskot ini di tengah padang gurun. Itu ada listrik memancar-memancar. Radiasinya keluar. Apa jadinya coba? Ada yang datang bawa api. Nah kira-kira Anda berani di tempat itu panel listrik yang sutet, Anda bawa api dekat sana Bapak Ibu, gosong itu. Kisah ini berbeda dengan kisah yang dialami oleh Uzzah. Dikatakan oleh Uzzah adalah 2 Samuel 6 ayat 6. 2 Samuel 6 ayat 6.
Daud kumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 2 Samuel 6 ayat pertama, 30.000 orang banyaknya, bersiaplah Daud berjalan dari Baalai Yehuda dengan seluruh rakyat menyertainya mengangkut dari sana tabut Allah, yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertata di atas kerubim. Mereka naikkan tabut Allah dalam kereta yang baru dan mengangkatnya dari rumah Abinadab ke atas bukit, lalu Utsa dan Ahyu anak Abinadab mengantar kereta itu. Ayat ke-6. Mereka sampai ke tempat pingkan Nahon, maka Utsa ulurkan tangan pada tabut Allah itu memegangnya. Anda bisa bayangkan, full of power, electricity. Ini listrik lagi penuh, tiba-tiba dipegang. Teruskan, berkata ayatnya, bangkitlah murka Tuhan terhadap Utsa, Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu ia mati dekat tabut Allah. Daud marah karena Tuhan telah menyambar Utsa, demikian hebatnya. Menyambar Utsa, kasih garis bawah, tempat itu disebut orang Perez Uzza. Perez itu ditembus gosong, song, Bapak Ibu. Itu Utsa pegang, begitu Utsa pegang, mayatnya sudah nggak ada. Gosong, garing, kering, pecah. Maka namanya Perez Uzza. Kalau yang tadi masih ada mayatnya, masih pakai baju, diangkat masih bisa. Ya cuma gosong-gosong dikit, tapi mati, kena heart attack. Tapi kalau yang ini dipegang, dan saya mau tanya, kalau Anda pegang voltase tinggi, nempel apa tidak? Begitu nempel, gosong sebadan semuanya, dan sudah nggak berbentuk lagi. Makanya nggak pernah ada cerita, ayo angkat itu mayat Uzza. Udah tidak ada, semuanya sudah gosong habis. Nah ini yang menarik kalau orang bertanya, apakah ada pertimbangan bahwa jangan-jangan yang namanya tabut itu adalah sebuah alat teknologi zaman itu yang sangat tinggi pemikirannya. Yes. Kenapa Utsa pegang? Sok akrab. Nah ini. Nah, sok kenal, sok dekat. SK, SD kan gitu ya. Biasa orang kalau sok kenal pegang-pegang. Halo bro. Ya itu. Sama Tuhan begitu Bapak Ibu. Nah ini api dipegang. Gosonglah Utsa. Dari kisah ini kita melihat ini adalah seperti alat elektrik baterai kering ini yang tugasnya menyimpan listrik statis. Saudara Tuhan, menarik sekali dari kisah ini. Kita lihat lebih dalam lagi yuk. Nah, saudara Tuhan, kalau kita melihat adalah ini di padang gurun muncul seperti ini. Anda bisa melihat gambar di bawah ini adalah bentuk tabut. Ya ini replika lah. Nggak seperti ini aslinya. Anda lihat saja. Dan ada foto, ini tabut, konon tabut asli, sekarang tersembunyi sudah patah. Anda bisa lihat gambarnya. Ini saya ambil dari sebuah arkeolog terkenal dari Ron Wyatt, 1982, yang menemukan bahwa DNA dari Golgota, manusia kain kafan, itu dia ambil, dia lihat kromosomnya, ternyata Tuhan Yesus itu darahnya yang itu masih hidup darahnya sampai sekarang. Anda bisa bayangkan tuh, hidup itu darahnya. Dan itu kromosomnya adalah 23X1Y. Ron Wyatt menemukan gambar ini. Ini gambarnya, Bapak bisa lihat ya, ini. Sudah patah satu itu, kerupnya, tersembunyi. Di mana tempatnya? Bapak Ibu, ada waktu Anda belajar ke channel sebelah, Wednesday Bible Wisdom. Hari Rabu pagi. Channel dari GBI Kebon Sirih, rekan saya di sana, saya juga bicara tentang Dome of Rock, yang ada sebuah Dome of Spirit, Dome of Tablet. Dan dipercaya tempat itu di bawahnya itu adalah tabut ini. Anda bisa lihat ke channel sebelah Rabu pagi Bapak Ibu, jam 6 pagi biasanya. Kalau YouTube jamnya bebas, Anda ketik saja Israel Palestina seri 2 kalau tidak salah. Seri 1, seri 2. Anda bisa lihat seri 2 Bapak Ibu. Nah, ini yang menarik. Anda sudah melihat gambar tabutnya. Jadi pertanyaan adalah, lalu kok bisa ada listriknya? Iya. Seperti kata Thales tadi dari Miletius, bahwa ditaruh di sebuah kemah pertemuan, di situ penuh dengan
Kan Bapak Ibu, yang namanya kain kan bukan ada kulit lumba-lumba di sana. Ada kainnya banyak bergesekan. Itu ruangan penuh dengan listrik statis. Dan Anda bisa bayangkan bagaimana pada zaman itu. Jadi pemikiran kita, perspektifnya harus dibawa ke belasan ratus abad yang lalu sebelum Masehi, terkait dengan bagaimana orang Israel sudah menemukan konsep teknologi setinggi ini. Pantesan ini maskot perang, Bapak Ibu. Cuma yang sampai sekarang mungkin belum kita bisa jelaskan adalah itu waktu perang itu bagaimana caranya menembakkan api tersebut atau listrik tersebut. Tapi tentu saja ini sangat ditakuti karena mungkin ini benar-benar tidak bisa dipikirkan oleh musuh-musuh orang Israel. Bagaimana mungkin caranya kalau maskotnya datang, semua musuh bergemetar, itu gejolak satu gunung semuanya takut semua. Karena mungkin mereka, kalau kita zaman sekarang ngeliat begini, Anda pasti bilang, ya saya juga punya power bank, Pak. Jadi itu udah kayak tabut saya. Lah itu lain cerita, Bapak Ibu ya. Nah yang menarik adalah, pertanyaannya kenapa pakainya emas? Nah ini juga menarik lagi. Kalau Anda melihat penyalur listrik, itu adalah tempat bahan yang bisa menyalurkan listrik dengan cepat. Penghantar listrik. Itu macam-macam Bapak Ibu. Dari yang paling kuat sampai yang paling lemah. Yang paling kuat itu perak. Itu angka 100 itu. Kalau memberikan penghantaran listrik. Jadi bisa menghantarkan listrik dengan cepat. Tapi emas, itu unik sekali. Ini yang Tuhan minta pakainya emas. Kenapa emas? Terus saya cari. Ternyata emas itu penghantar listrik yang terbaik. Perak nomor 1 ya. Kalau emas itu levelnya 76. Nah ini nih. 7 itu angka Tuhan, 6 angka manusia. Tuhan bersatu dengan umatnya. Jadi tabut itu tempat perjumpaan. Aku akan bertahta dan berbicara dengan engkau. Relasi Tuhan manusia itu dilambangkan dengan emas. Emas nomor 76. Menarik sekali ya Bapak Ibu. Siapa sih yang cerita ini penggunaan emas seperti ini adalah George Wilhelm Lichtenberg. Bukan penemu Leyden jar, tapi dia mengatakan bahwa emas itu adalah daya hantar kekuatannya pada angka 76. Buat saya angka ini menarik sekali. Ya jangan teringat dengan iklan. Itulah, itu iklannya iklan yang lain Bapak Ibu. Itu 76 itu adalah peringkat emas sebagai penghantar listrik. Saudara Tuhan, kalau saya membaca ini, wah ini menarik sekali. Lalu kenapa yang namanya imam kok nggak bisa mati? Kok imam kalau masuk ke sana tidak mati, sedangkan yang namanya Nadab Abihu pakai pakaian imam loh? Ya karena dia bawa api di tengah generator listrik, kapasitor listrik. Meledaklah di sana. Pertanyaannya kenapa Uza mati? Karena Uza menyentuh tangannya sehingga gosong. Kalau voltasenya makin tinggi, listrik statisnya makin banyak, maka voltase makin tinggi. Ini namanya sudah sutet, saluran udara tekanan tinggi. Anda bisa bayangkan, itu kalau tangan pegang, nempel badannya, hancur semuanya. Nah yang menarik adalah, kenapa imam itu bisa tetap melayani walaupun dia itu kan radiasinya ada tuh Bapak Ibu. Nah, Anda kalau bisa melihat gambar seorang imam besar, Kohen Gadol ini adalah imam besar Kohen Gadol. Anda lihat baju efodnya. Waktu Anda lihat baju efodnya, itu di tengah itu ada satu plat gitu ya. Itu baju efod itu dibuat dari logam loh Bapak Ibu. Jangan bilang logamnya logam apa. Ingat, benangnya itu diambil dari logam emas. Jadi zaman dulu itu kalau menjahit itu benangnya bisa dari emas gitu. Itu baju itu ada plat logamnya. Nah, lalu nanti di pundaknya itu ada batu. Umim Neturim. Kemudian yang menarik adalah di plat tengahnya itu berisi berbagai macam batu yang kemudian ditempelkan dengan logam tersebut dan diikat. Dan ingat, baju imam itu isinya adalah tanda kutip penangkal terhadap seluruh radiasi yang masuk.
Makanya imam tidak boleh pakai baju biasa. Karena baju biasa itu nggak bisa menahan yang namanya kemuliaan yang luar biasa. Bapak Ibu, dalam melihat ini semua kita tahu, Tuhan kita api yang menghanguskan. Alkitab berkata bahwa Tuhan menuntun mereka malam hari dengan api. Itu mukjizat, Pak, apa teknologi? Dua-duanya. Nah, yang menarik adalah, seorang imam yang pakai baju, maka baju itu, tanda kutip, bisa menangkal radiasi. Kok bisa sih, Pak? Bapak Ibu, saya tahu Anda sering melihat iklan di televisi zaman sekarang, atau di Instagram, atau dimanapun, yang namanya adalah orang kalau mau kurus, Bapak Ibu, itu pakai yang namanya korset gitu ya. Tahu korset ya? Nah, Bapak-bapak mungkin nggak tahu, nggak pernah pakai. Kalau ibu-ibu pasti tahu itu. Jadi adalah baju karet yang kenceng, dipakaikan dalam tubuh, dan di situ disimpan juga ada orang untuk sehat, katanya ada bantal, ada kasur gitu. Itu diisi dengan batu-batu. Energi dari batu itu, karena alam itu ada batu, ada energinya Bapak Ibu. Energi yang dikeluarkan itu, ada yang bentuknya energinya infrared gitu ya. Itu membuat tubuh lebih sehat. Jadi ini yang seringkali dulu dipakai oleh orang-orang kebatinan, dipakai oleh orang zaman dulu. Kenapa ada orang kalau mencari ilmu tenaga dalam dari alam? Nah, kebanyakan adalah menggunakan batu-batu ini, karena semua barang-barang di muka bumi ini, alam, itu ada yang namanya energinya. Tapi kita mengerti bahwa semua benda ini dipakai harus memuliakan nama Tuhan. Nah, imam itu menggunakan batu-batu ini. Lihat di bawah ini ada gambarnya. Ya, gambarnya ada ya. Itu adalah batu-batu yang Anda kenal namanya kan. Anda sering pakai ini batu ini, kadang-kadang ditaruh di bantal. Anda kalau beli bantal, ada yang pakai batu ini supaya tidurnya lebih nyenyak, peredaran darah lebih lancar, mau kurus menghancurkan lemak, tuh katanya. Itu menggunakan batu-batu ini disimpan dalam korset tersebut supaya orang lemaknya bisa luruh katanya. Jadi batu ini dipakai sebetulnya untuk menambah energi. Saya ingat zaman dulu adalah ada tawaran, Bapak Ibu, Anda mungkin pernah mendengar, pernah mengerti ya. Saya pernah khotbah ini berkali-kali kalau saya seminar pada saat masih offline. Orang itu kalau Anda pegang HP, maka tiba-tiba Anda akan semakin lemah. Gitu ya. Saya pernah kasih unjuk ini di berapa kali saya seminar. Bahwa orang kalau pegang HP, kekuatannya akan menurun dengan cepat sekali. Apalagi kalau HP-nya nempel di badan. Nah, tetapi saya ditawarkan waktu itu, Pak. Tapi kalau pakai gelang ini, Pak, ini dari batu, Pak, gelangnya. Batunya hitam, ada yang putih, pakai kalung atau batu. Itu kalau dipakai kalungnya, tiba-tiba Anda pegang handphone, nggak pegang handphone, kekuatannya sama. Jadi, dinetralisir. Radiasi itu dinetralisir. Bapak Ibu, menetralisir radiasi digunakan hari ini. Anda bisa lihat iklannya banyak sekali, Bapak Ibu. Di televisi, mass media manapun. Itu sudah diketahui pada zaman orang Israel. Apa yang terjadi? Mereka mengerti bahwa itu batu-batu permata yang mahal itu bisa menolak radiasi. Jadi imam tuh menggunakan itu dan dia nggak kena apa-apa. Makanya Tuhan berkata, kalau engkau bukan imam, nggak pernah belajar tentang hal seperti ini, engkau pasti mati. Makanya imam zaman dulu dipisahkan oleh Tuhan. Nah, kita akan belajar bagaimana kita di zaman PB sekarang ini belajar kaitan ini dengan apa yang menjadi profesi imam. Oke, sudah siap Bapak Ibu? Oke, teruskan. Nah, Bapak Ibu, dari gambar Bapak Ibu lihat, memang ini gambarnya berbeda dengan apa yang ada di Alkitab. Saya hanya menggambarkan saja bahwa setiap batu itu punya energi untuk menjadi isolator terhadap radiasi. Kita lihat yuk daftar batu apa yang memang dipakai dalam kemeja seorang imam. Kita akan membaca, saya mengajak kita membawa dalam Keluaran 28 ayat yang ke-6. Baju efod dibuat dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, lenan halus dipintal benangnya buatan seorang ahli. Jadi bukan cuma kain, tapi ada logam emasnya. Haruslah pada baju efod itu 2 tutup bahu yang disambung kepadanya. Pada kedua ujungnya harus baju efod itu disambung.
Ada 2 tutup bahu. Sabuk pengikat yang ada pada baju efod itu haruslah sama buatannya seiras dengan baju efod, ya ini dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, lenan halus yang dipintal benangnya. Haruslah kau ambil 2 permata krisopras dan mengukirkan nama para anak Israel pada permata itu. Jadi dalam baju itu akan ada 2 permata krisopras. 6 dari nama mereka pada permata yang pertama, 6 nama lagi pada permata yang kedua menurut urutan kelahiran. Seperti buatan seorang pengasah permata diukirkan seperti meterai. Jadi diasah, bayangkan ya, batu krisopras itu diukir di sana, keras sekali. Demikianlah harus kau ukir pada kedua permata itu nama anak Israel, dililit dengan ikat emas harus kau buat permata itu. Konsepnya perjanjian Bapak Ibu. Ini bukan sekedar nama atau bagaimana kelakuan dari anak Israel, kita nggak bahas. Ini bicara mengenai perjanjian Tuhan. Kemudian haruslah kau taruh pada kedua permata itu pada kedua tutup bahu efod. Baju efod sebagai permata peringatan untuk mengingat orang Israel, maka di hadapan Tuhan haruslah Harun membawa nama mereka ke atas kedua tutup bahunya menjadi tanda peringatan. Jadi membawa hadapan Tuhan sebuah bangsa pilihan Tuhan. 13. Harus kau buat ikat emas, 2 untai dari emas murni sebagai utas haruslah kau buat itu. Yang buatan sebagai tali berjalin haruslah kau pasang untai berjalin pada ikat itu. Haruslah engkau membuat tutup dada pernyataan keputusan seorang buatan ahli. Jadi buatan seorang ahli ini terus Bapak diucapkan. Artinya tidak salah, dibuat dengan tepat. Buatannya sama dengan baju efod, demikianlah harus kau membuatnya emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, lenan halus dipintal benangnya, haruslah engkau membuatnya. Haruslah itu 4 persegi lipat 2, sejengkal panjangnya, sejengkal lebarnya. Sejengkal panjangnya, sejengkal lebarnya, 4 persegi lipat 2. Jadi itu bisa dilipat seperti ini. Haruslah kau tatah dengan permata tatahan 4 jajar pertama, ada yang kedua dan yang ketiga dan keempat. Jadi ada 4 jajar, masing-masing akan berisi 3 batu permata. Ayat 17, Keluaran 28. Yang pertama, yaspis merah, krisolit, malakit. Yang kedua, batu darah, lazurit, yaspis hijau. 3, permata ambar, akik, kecubung. Yang keempat, permata pirus, krisopras, dan nefrit berikatkan emas. Demikianlah permata itu dalam tatahannya sesuai dengan nama anak Israel. Permata itu harus 12 banyaknya. Bapak Ibu bisa bayangkan, jadi imam itu menggunakan permata dari jumlah 12 berbeda jenisnya, dipasang di dadanya. Setiap jajar ada 4, isinya 3. Setiap jajar ada 4 jajar, isinya 3. Itu bicara mengenai sebuah kelengkapan yang imam pakai. Saudara Tuhan, kalau kita melihat kisah ini, luar biasa sekali. Jadi imam itu lengkap membawa yang namanya permata. Kadesha, permata. Jadi yang namanya permata itu melambangkan kekudusan. PL itu penuh dengan simbol Bapak Ibu. Jadi kita sudah belajar ini, sampai sini Bapak Ibu saya mengerti. Kita bisa membaca satu persatu dari firman Tuhan. Dan uniknya adalah soal tabut tadi. Ternyata untuk bisa mendekati tabut dibutuhkan cara-cara tertentu yang tidak boleh di-skip, tidak boleh dilongkap, tidak boleh diabaikan oleh imam. Tujuannya adalah mati. Saudara Tuhan, kalau kita melihat, jadi sebetulnya selalu ada kehadiran Tuhan di sana. Dan saya mengerti inilah maskot, sebuah simbol yang dihormati orang Israel sampai hari ini. Itu sebabnya orang Israel itu tidak pernah masuk ke dalam kompleks Dome of Rock karena mereka meyakini jauh di bawah itu, di satu tempat entah di mana, terkubur tabut perjanjian yang asli. Jadi siapapun yang berjalan di atasnya, kalau tepat berjalan di bawahnya tabut, itu berarti mereka hidupnya akan menderita. Hidupnya akan sulit dan tidak bisa ketemu sama Tuhan lagi. Saudara Tuhan, ini menarik. Nah, setelah kita melihat gambar batu permata yang ada di dada imam, yang notabene tadi dijalinnya juga dengan logam yang tipis tersebut, kita tahu bahwa logam-logam yang mengikat batu permata itu, ini kan seperti yang tadi saya pernah bilang, batu permata itu adalah isolator yang baik
untuk energi alam. Jadi, jenis batu yang dipakai harus khusus. Alkitab bicara batunya khusus. Dan ada 12 batu, warnanya 12 dengan 12 kemampuan. Yang tadi gambar Anda lihat sebelumnya itu sekedar contoh saja, tapi bukan batu yang asli yang ada di dada seorang imam. Nah, yang menarik adalah kenapa kita bicara mengenai batu permata. Kenapa ada permata di sana? Yuk kita akan lihat sebentar. Bapak Ibu, kata permata, batu permata itu adalah kata yang menarik dalam bahasa Aram. Kalau Bapak Ibu melihat kata kudus. Kudus adalah kedesh atau kadosh dalam bahasa Ibrani. Dan ini menarik sekali kalau Anda lihat. Kita baca dari sebelah sana ya Bapak Ibu. Ini dalam bahasa Aram itu menggunakan kata yang mirip, yaitu adalah kadesha. Apa itu kadesha? Batu permata. Menarik ya, ternyata ada kaitan antara kata kudus dengan batu permata. Anda bisa menangkap sebuah gambaran bahwa ternyata yang membuat kita tahan berdiri di hadapan Tuhan yang consuming fire, api yang menghanguskan, adalah kekudusan. Menarik sekali sebuah simbolik bahwa pada saat imam menggunakan batu permata, dia harus nurut segala hal. Itu dia seperti mengenakan kekudusan. Dan waktu kekudusan itu bertemu dengan Tuhan, terjadi sebuah pendamaian. Nah, ini yang menarik sekali Tuhan. Makanya imam diminta untuk kudus. Dia diberikan yang namanya manual book, gitu ya. Harus begini, 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 begini. Semuanya ditulis. Dia ikut tanpa dia paham. Tapi apa yang ada di PL adalah simbol tentang apa yang akan ada di PB. Nah, yang menarik adalah pada saat imam menggunakan batu permata, tiba-tiba dia tahan berdiri dengan bajunya. Sebuah hal yang juga jadi pertanyaan, orang Israel kan nggak pakai batu permata. Waktu tabut dibawa dalam perang, tidak ada orang Israel pakai batu permata seperti imam. Yang ada cuma imam di sana. Saudara Tuhan, saya percaya bahwa apa yang terjadi terkait dengan Ark of God, tabut Allah ini, sesuatu yang science, teknologi. Tapi saya juga percaya itu mujizat. Banyak orang percaya mujizat dikontrakan, diversuskan dengan yang namanya science. Orang seperti ini tidak akan pernah menerima manfaat yang penuh. Tapi juga ada orang memilih salah satu, entah itu sains saja, dia menolak yang namanya mujizat spiritual, atau hanya percaya spiritualitas mujizat, tapi menolak yang namanya sains, atau berat sebelah. Saya juga percaya orang seperti ini akan kehilangan manfaat. Saya pribadi percaya bahwa yang namanya spiritual, mujizat spiritual, dengan yang namanya sains itu berjalan inline. Selaras, bersamaan. Ayatnya, Pak. Mata Tuhan menjaga ilmu pengetahuan. Mata Tuhan, fokus Tuhan, hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan, apa yang Tuhan mau, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Masih ingat ya? Mata Tuhan itu menjaga ilmu pengetahuan sains. So, science di bawah kendali dari Tuhan. Kalau kita tahu bahwa apa yang kita punya di muka bumi ini, hikmat, sains, pengetahuan, pemahaman, semua di bawah kendali, monitoring mata Tuhan, manfaat besar kau dan saya bisa terima. Yang menarik adalah, kenapa pada saat imam itu ada, sepertinya radiasi itu tidak bisa menyebar. Yang menarik adalah, orang Israel juga tidak memakai yang namanya batu permata kok. Jawabannya adalah karena ada imam, orang yang dipilih Tuhan, ada di situ, maka seluruh wilayah itu menjadi tercover dan selamat. Tercover semua selamat karena ada imam yang percaya kepada Tuhan. Makanya Bapak Ibu tahu bahwa orang Lewi itu adanya tinggal di antara suku-suku Israel. Jadi Lewi itu nggak ada tempat tersendiri. Mereka stay-nya di sebuah suku Israel, ada orang Lewinya. Efraim ada Lewinya, Yehuda ada Lewinya. Yang namanya suku Naftali ada Lewinya, suku Dan ada Lewinya. Lewi itu tinggal di antara orang Israel. Karena ada orang pilihan Tuhan di sana yang tinggal,
yang bertugas berdoa sebagai pengantara, maka seluruh orang Israel tidak menerima hal-hal buruk terkait dengan radiasi tersebut. Pertanyaan menariknya adalah, jadi caranya bagaimana waktu perang itu, radiasi itu bisa menghajar musuhnya? Mungkin itu mujizat. Karena saya percaya bahwa banyak cara yang bisa Tuhan pakai. Tapi ini merupakan sebuah cerita soal teknologi yang ada pada zaman pra-Yesus. Jauh sekali Bapak Ibu, zaman Musa kok. Orang Israel sudah melihat teknologi setinggi ini. Jadi bisa bayangkan ya, bangsa pilihan tuh bukan cuma mengecap yang namanya madu, susu, anggur, delima, nggak yang begitu, minyak, nggak begitu. Mereka juga menikmati semua teknologi-teknologi tinggi. Bapak Ibu tahu raja-raja Israel seperti Hizkia, Yoas, Yosia, mereka membangun yang namanya kerajaan dengan high-tech pada zaman itu. Nggak aneh kalau zaman sekarang orang Israel menguasai teknologi, Bapak Ibu. Nah, yang menarik adalah pada saat ada orang yang menjadi kesukaan Tuhan, pengantara Tuhan, kisah Lot saja Bapak Ibu. Malaikat Tuhan tidak bisa menurunkan hujan belerang kalau Lot, orang benar itu belum pergi. Bahkan Nuh harus masuk ke bahtera sebelum hujan itu turun. Sebuah pertanyaan, kenapa orang-orang pilihan Tuhan harus dibawa pergi dulu, diselamatkan dulu, diluputkan dulu, baru peristiwa terjadi? Ini prinsip yang terus akan ada sampai perjanjian baru. Bapak Ibu kalau renungkan ini pelan-pelan kita mulai terbuka sebuah perspektif sorgawi tentang keselamatan kita melalui kisah soal tabut ini. Jadi pertanyaannya adalah, kenapa Israel tidak hancur? Karena ada orang yang percaya, yang pegang manual book, yang mengajarkan bagaimana dekat sama Tuhan. Nah, kata kudus itu artinya adalah terpisah. Makanya pada saat kita itu terpisah untuk Tuhan, dipisahkan untuk Tuhan alias terpisah dengan dunia, waktu kita dipisahkan, maka semua yang menimpa dunia itu, peristiwa-peristiwa itu, tidak akan bisa menyentuh kehidupan kita. Nah, prinsip ini loh Bapak Ibu yang dipakai sampai sekarang perjanjian baru. So, saya berdoa Anda nggak takut. Anda yakin. Karena engkau dan saya hidupnya dipisahkan, dikuduskan. Makanya apa yang menimpa dunia tidak menimpa kita. Sampai orang berpikir, oh kalau gitu penyakit Pak, gini-gini. Kita kalau dengar kata dunia tuh langsung mikirnya penyakit segala macam. Itu bagian, betul. Tapi yang penting adalah bahwa kita tidak akan dihakimi bersama dengan dunia. Saudara Tuhan, prinsipnya ada seorang imam yang paham. Makanya imam, hari ini kita adalah imamat yang rajani, kita harus tahu bagaimana memperlakukan dengan benar hadirat Tuhan. Saudara Tuhan, dikuduskan bagi Tuhan, dipisahkan bagi Tuhan. Dan orang-orang seperti ini bukan hanya, tanda kutip, menyelamatkan hidupnya, tapi juga orang-orang yang bersama dengan dia. Ingat Rahab? Gara-gara satu orang, seutas tali, kesumba, berwarna merah, di sebuah jendela, satu rumah diselamatkan. Gambaran-gambaran ini adalah gambaran yang ada di PL, yang kita akan alami di PB. Saudara Tuhan, jadi kalau kita melihat struktur dari kemah pertemuan, bagaimana itu dibuat, kita akan melihat pada Ibrani yang ke-9. Alkitab berkata pada Ibrani 9, ayat yang pertama, memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah bagian paling depan dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Jadi bagian depan itu yang kita kenal dengan nama ruang kudus, itu isinya adalah ada kaki dian, menorah. Kemudian ada meja roti sajian yang isinya adalah 2 tumpuk. 6 ada 2 tumpuk di sana. Bagian ini disebut dengan tempat yang kudus. Nah, ada 2 bagian kita tahu. Yang pertama adalah tempat kudus dan tempat maha kudus. Ayat 3. Di belakang tirai yang kedua, ruang maha kudus maksudnya, terdapat kemah lagi yang disebut sebagai tempat maha kudus. Di situ terdapat mesbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Dalam tabut perjanjian tersimpan, apa sih isi dari tabut perjanjian? Dikatakan di sana adalah buli-buli emas berisi mana. Ingat, itu dipakai untuk ingatan-ingatan bagi orang Yahudi, bahwa Tuhan pernah kasih mana.
Yang kedua adalah tongkat Harun yang pernah berbunga, bertunas berbunga. Dan ada loh-loh batu bertuliskan perjanjian. Dan di atasnya kedua kerub kemuliaan menaungi tutup perdamaian. Tapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Nah, saudara Tuhan, kita tahu dalam tabut itu ada 3 isinya. Yang pertama adalah mana? Kemudian ada tongkat Harun berbunga dan ada loh batu. Memang ini tidak jadi lengkap lagi sejak peperangan dengan Filistin. Kita tahu setelah peperangan tabut itu tercuri pada masa Imam Eli, dibawa oleh kepada orang Filistin, dan kita tahu dikembalikan kepada orang-orang di Bet Shemesh, dan kita tahu Tuhan membunuh 70 orang di sana karena melihat-lihat isi dari tabut tersebut, dan sampai akhir kita tahu isinya sudah berubah karena memang sudah ada sentuhan manusia. Dan itu juga tertulis dalam kitab Ulangan bahwa kedua loh batu ditaruh dalam tabut. Anda bisa mencari dalam Ulangan ke-30. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat, yang menarik adalah tabut ini nggak pernah menyentuh air loh. Nggak pernah menyentuh air. Kalau Anda membaca dalam Yosua ke-4 ayat 7, Yosua ke-4 ayat 7, Alkitab berkata, bahwa air sungai Yordan terputus depan tabut perjanjian ketika tabut itu menyeberang. Jadi pas tabutnya menyeberang, itu sungai Yordan tersibak airnya, dan tabut ini nggak pernah kena air. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu ya. Saya nggak bisa mengerti bagaimana konsep kalau kita berpikir ini adalah tabut kemuliaan, tapi juga bisa kita memandang dari sisi teknologi. Nah, yang menarik adalah dalam tabut ini, Tuhan sudah berkata kepada Musa dan kepada Harun dalam Imamat 16 ayat 2. Kita bisa membuka firman Tuhan dalam Imamat 16 ayat yang kedua. Dikatakan firman Tuhan, firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun kakakmu, supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke tempat kudus di belakang tabir. Jadi kalau kita masuk tempat kudus itu, ada tempat maha kudus dipisahkan oleh sebuah tabir yang ada ukupan di sana. Dan dikatakan ke depan tutup perdamaian yang ada, yang di atas tabut, supaya jangan ia mati. Kenapa? Karena aku menampakkan diri dalam awan atas tutup perdamaian. Jadi masuk ke sana harus nggak boleh sembarangan. Ke tempat kudus. Karena kita tahu Bapak Ibu, tadi saya sudah pernah cerita bahwa itu kalau di padang pasir yang panas, itu ruangan itu bergesekan yang namanya tirai-tirai di sana, itu bisa menimbulkan yang namanya listrik. Dan luar biasa sekali kalau Bapak Ibu melihat, jadi ada pola kemah suci yang kemudian juga dikopi masuk ke dalam bait Salomo, dikopi dalam bait Herodes. Nah, ini gambarnya tayangkan lagi ya. Gambar ini begitu masuk, sebelah kanan ada meja roti sajian, kemudian sebelah kiri ada menorah, lurus lagi adalah tempat pembakaran ukupan, ada tirai, dan di balik itulah tabut. Dan kita tahu ini menghadapnya adalah ke sebelah timur, semuanya pintunya masuk dari timur. Jadi yang namanya meja roti sajian ada di sebelah barat. Bapak Ibu, itulah tentang kita bicara soal tabut. Dan ini menarik sekali bahwa tabut ini menjadi sebuah maskot. Sebuah pertanyaannya adalah, apakah ini sekedar teknologi atau bukan? Atau ini mujizat Tuhan? Dua-duanya Bapak Ibu. Saudara Tuhan, kalau kita melihat, jadi sebetulnya selalu ada kehadiran Tuhan di sana. Dan saya mengerti inilah maskot, sebuah simbol yang dihormati orang Israel sampai hari ini. Itu sebabnya orang Israel itu tidak pernah masuk ke dalam kompleks Dome of Rock karena mereka meyakini jauh di bawah itu, di satu tempat entah di mana, terkubur tabut perjanjian yang asli. Jadi siapapun yang berjalan di atasnya, kalau tepat berjalan di bawahnya tabut, itu berarti mereka hidupnya akan menderita. Hidupnya akan sulit dan tidak bisa ketemu sama Tuhan lagi. Jadi sebuah cerita, apakah betul Pak yang namanya tabut itu bagian dari teknologi? Jawabannya mungkin sekali. Tuhan membuat itu luar biasa. Sekarang sudah nggak ada Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu itu sudah terkubur jauh di bawah tanah.
sudah hancur juga. Saya pernah melihat foto yang disampaikan oleh Ron Wyatt, arkeolog pada tahun 1982. Ada filmnya, YouTube banyak Bapak Ibu. Sudah patah satu dan sudah terbengkalai, dan kelak nanti akan muncul pada pembangunan Bait Suci yang ketiga. Nah ini Bapak juga harus lihat bahwa Bait Suci ketiga itu jangan berpikir seperti gedung yang zaman Bait Suci kedua, kemudian ada tempat potong domba, potong sapi, asapnya ngebul, bikin mata sakit, seperti itu, bukan. Bait Suci ketiga adalah gedung high-tech modern. Luar biasa Bapak Ibu. Tabut itu adalah lambang kehadiran Tuhan. Dan kalau Tuhan hadir dalam hidup Anda dan saya, Bapak Ibu, manifestasinya itu luar biasa. Dalam sains, plus ada mujizatnya. Dalam pekerjaan Anda ada mujizatnya. Dalam pengetahuan Anda ada mujizatnya. Dalam pemikiran Anda ada mujizatnya. Dalam wawasan Anda ada mujizatnya. Satu hal untuk bisa stay dekat dengan kemuliaan itu. Jadilah batu permata. Kudus. Dan saya percaya engkau dan saya bisa mengartikan ini banyak. Itu dulu Bapak Ibu yang saya bisa sampaikan. Saya percaya bahwa jadi berkat buat kita semua. Bapa di sorga, berkati berlimpah-limpah umat-Mu. Ajarin lebih dalam lagi Roh Kudus, karena kami tahu kami sangat terbatas. Tapi kami mengerti, biarlah kami terus tinggal dalam kerajaan tak tergoncangkan, dan kami boleh dekat dengan Tuhan senantiasa, dan itulah kesukaan hidup kami di hari-hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, amin. Shalom. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin.